Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tan Yun tersenyum dan tampak serius berkata, "Bawakan slip batu giok kosong." Dan Tai Songde segera mengeluarkan slip giok kosong dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tan Yun mengambil alih batu giok itu dan pengetahuan kekuatan spiritual menyusup ke dalamnya. Itu meninggalkan deretan tulisan tangan di slip batu giok. Tan Yun kemudian menyerahkan batu giok itu kembali kepada Tan Tai Songde. Tanpa melihatnya, Tan Tai Songde menganggap slip batu giok itu sebagai harta karun dan dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dia takut Tan Yun mungkin akan menarik kembali kata-katanya. Tan Yun kemudian berkata, "Kau tidak memeriksa keasliannya?" Songde berkata dengan malu, "Junior selalu percaya dengan senior. Lagi pula aku juga tidak bisa memeriksanya. Lebih baik aku menyerahkannya pada orang di kantor pusat Huangfu untuk memeriksanya." Tan Yun berkata lagi, "Baiklah, jangan lupakan kesepakatan kita sebelumnya." Dan Tai Songde menjawab, "Jangan khawatir senior, tidak ada yang tahu tentang siapa yang memberikan resep pil ini kecuali manajemen senior kantor pusat Huangfu." "Baiklah," ucap Tan Yun mengangguk puas, tapi dia penasaran dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apa kau tahu siapa pendiri rumah lelang Zubao?" Dan Tai Songde menekan suaranya rendah dan jarinya menunjuk ke atas sebagai isyarat. "Senior, sepertinya kau sudah terlalu lama mengasingkan diri dan tidak mengetahui dunia luar. Pendirinya adalah orang dari atas sama sepertimu." Oh, monster tua juga ya. Aku tahu." Tan Yun tersenyum dengan rasa dingin di hatinya. Untungnya, dia tidak mengeluarkan resep pil dan berurusan dengan rumah lelang Zubao. Jika tidak, dia akan membuat gaduh bagi mereka yang di atas. Ketika para monster tua itu melihat resep pil ini, mereka pasti ingin bertemu langsung dengannya. Begitu bertemu dengannya, mereka dapat melihat menembus penyamaran dia. Pada saat itu, jika mereka berniat melawan Tan Yun, maka dia tidak akan mampu melawannya, pikir Tan Yun. Ketika Tan Yun menahan keringat dingin di telapak tangannya, dan Tai Songde dengan hormat berkata, "Senior, bagaimana jika Patriark ingin bertemu denganmu sedangkan aku tidak tahu asal-usulmu?" Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela, "Aku hanya keluar sebentar. Selain denganmu, aku tidak ingin melihat orang-orang dari zaman kuno lain. Aku kesal melihat para monster tua lainnya dan tidak berniat untuk bertemu dengan mereka." Dan Tai Songde dengan hormat berkata, "Ya baiklah, aku akan mengingatnya. Mulai sekarang hanya junior ini yang akan berurusan denganmu senior. Jika kau tidak memiliki hal lain, junior ini akan segera kembali dan mulai mencari bahan yang kau butuhkan." "Ya baiklah, aku tidak akan mengantarmu keluar," kata Tan Yun. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri," ucap Tan Tai Songde melangkah keluar dari aula Bingking dan kembali ke Huangfu dengan gembira melalui formasi teleportasi di puncak. Sesaat kemudian di rumah lelang Huangfu, "Tuan De, kenapa kau begitu bahagia?" ucap Wang Su bingung. "Hahaha," dan Tai Songde tertawa sambil tersenyum. "Aku tidak bisa memberitahumu. Singkatnya, ini adalah hal yang sangat bagus," ucap dan Tai Songde. "Diaken Wang, aku ingin pergi ke kantor pusat Huangfu. Sekarang kau segera mengambil 100.000 batu roh kelas atas. Oh tidak, 150.000 dan bawa ke aula Bingking. Ingat, masalah ini tidak boleh ada yang tahu." Sementara di Gunung Peri Bingking, aula Bingking, Tan Yun duduk di kursi batu giok dengan tatapan tajam. "Qiu Yongming, Pang Siyuan dan Lu, aku akan membersihkanmu setelah cedera Subing pulih." Sebelumnya Tan Yun takut berurusan dengan Luwu karena akan mempengaruhi masa depan Sen Subing. Bagaimanapun juga, ayah Lu Yi adalah penatua keempat dari divisi pil gerbang abadi, dan guru Lu Yi sendiri adalah kepala divisi pil gerbang suci. Tapi sekarang saat dia membuat keributan besar di divisi pil gerbang abadi, para tetua diam-diam menebak bahwa Tan Yun adalah monster tua Huangfu Sheng Song yang baru keluar dari retreat panjangnya.
Sekarang jika orang-orang ini ingin berurusan dengan Sen Subing lagi, mereka akan lebih berhati-hati. Ini adalah waktu terbaik untuk membalas dendam, ucap Tan Yun. Tan Yun juga menganggap bahwa penghinaannya terhadap penatua kedua dari divisi Pil Gerbang Suci dan tindakannya menyelamatkan Tan Xin Ying mungkin telah mencapai telinga semua tetua dan kepala divisi Pil Gerbang Suci. Mereka juga akan menyangka bahwa Tan Yun adalah monster tua yang keluar dari retreat panjangnya. Mereka pasti tidak akan berani datang ke divisi Pil Gerbang Dalam untuk mengkonfirmasinya. Memang ketika Tan Yun meninggalkan Gunung Tangzun bersama Tang Xinying, Lu Yi segera menemui gurunya Gong Sun Yang Chun lewat formasi teleportasi dan dengan marah memberitahu gurunya apa yang telah dilakukan Tan Yun di gerbang abadi. Gong Sun Yang Chun tampak sangat bermartabat dan bertekad bahwa Tan Yun adalah monster tua Wang Fu Seng Song, dan dia memerintahkan Lu Yi untuk tetap tenang di gerbang abadi untuk sementara waktu. Jadi Lu Yi kembali ke gerbang abadi dengan wajah putus asa dan melampiaskan ketidakpuasannya karena tadinya dia akan melihat Tan Xin Ying mati tapi malah hidup kembali. Lu Yi benar-benar menginginkan posisi kepala divisi Pil di gerbang abadi. Sesaat kemudian, Wang Su datang ke Aula Bingking dengan cincin penyimpanan yang berisi 150.000 batu roh kelas atas dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan hormat. Setelah Wang Su pergi, Tan Yun melihat ke dalam cincin itu. Ketika dia menemukan bahwa batu roh yang di dalam bukanlah 100.000, tetapi ada 150.000. Dia berpikir bahwa pria yang setia dan berbudi luhur seperti Dantai Songde ini tulus ingin menyenangkan dirinya. Dengan 50.000 lebih, Tan Yun secara alami menikmatinya dan mengambil semuanya. Sesepuh senior, junior ini telah membawa Ruksui. Pada saat ini ada suara hormat di telinganya. Tan Yun melihat sekeliling dan melihat Shen Wende memasuki aula. Di belakangnya ada Nangong Ruksui mengikuti selangkah demi selangkah. Ruksui, beri hormat pada kakek guru, ucap Shen Wende buru-buru kepada Nangong Ruksui. Hormat murid Nangong Ruksyu kepada kakek guru. Nangong Ruksyu tersenyum manis, berlutut di depan Tan Yun dan menundukkan kepalanya. Aku berharap kakek guru diberkati dan panjang umur. Hahaha, cepat bangun, suara Tan Yun terdengar. Guru tidak memiliki hadiah pertemuan. Ambillah 10.000 batu roh terbaik ini. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, cincin penyimpanannya berkilauan dan batu spiritual terbaik menumpuk di depannya. Nangong Ruksyu adalah putri kecil dari dinasti Suci Nanggong. Dia tidak peduli dengan jumlah batu roh ini. Yang dia pedulikan adalah bahwa itu adalah hadiah dari kakek gurunya. Hehehe, kakek guru sangat murah hati. Ketika dia bergerak, batu roh kelas atas setara dengan 10 miliar batu roh kelas bawah. Nanggung Ruksyu tersenyum dan bersujud lagi. Terima kasih kakek guru. Setelah itu dia bangkit dan dengan senang hati menyimpan 10.000 batu roh kelas atas. Ruksyu, gurumu ada di kamar. Masuklah dan bersihkan tubuhnya, ucap Tan Yun memberitahunya. Apakah kau sudah membawa obat untuknya? Tanya Tan Yun lagi. Iya kakek guru, penatua ke-6 sudah memberikannya pada murid ini. Nanggung Ruksyu menjawabnya. Tan Yun mengangguk dan menyuruhnya, pergilah. Baik kakek guru, Nangging Ruksyu menjawab dan pergi ke kamar Sen Subing. Dia mulai merebus air, melepas gaun panjang Sen Subing dan membersihkan bekas luka di tubuh Subing. 5 jam kemudian, ketika malam tiba, Sen King Feng kembali ke Aula Bingking dengan obat ajaib. Pada saat ini, Nanggung Ruksyu telah mencuci tubuh Sen Subing dan mengobatinya. Kemudian Tan Yun memberikan instruksi kepada Nanggung Ruksyu untuk merebus air dingin terlebih dahulu. Lalu merebus ramuan tingkat ketiga 100 tanaman rumput sihun dalam air mendidih selama 7 hari 7 malam. Kemudian menuangkan ramuan itu ke dalam bak mandi Tan Xin Ying dan membiarkan Tang Xin Ying berendam selama 1 bulan. 1 bulan kemudian 30 keping ramuan tingkat kelima Suan Chow penguat darah dibakar dalam air mendidih selama 10 hari 10 malam. Dan Tang Xin Ying direndam selama 1,5 bulan. Dan terakhir memasukkan ramuan tingkat 6 rumput Yan Hun dan rumput Yin Hun dan anggur kelahiran kembali Gui Hun dalam air mendidih selama 0,5 bulan. Dan kemudian biarkan Tang Xin Ying berendam sampai 3 jiwanya pulih.
Nanggung Rukshu mulai sibuk setelah mengingat semua detail instruksi pengobatan dari Tan Yun. Waktu pun berlalu sebelum kemudian di gua Gunung Ludau. "Saudara Pang, apa yang kau bicarakan?" ucap Luwu turun dari kursinya dan muncul di depan Pang Siwan dengan wajah yang tidak percaya. "Apakah kau yakin kau tidak salah lihat?" "Saudara Lu, itu benar. Sen Subing benar-benar tidak mati," Pang Siwan berkata tegas dengan wajah serius. "Baru 2 jam yang lalu, ketika aku melewati Gunung Peri Bingking, aku melihat Sen Subing sedang menyaksikan matahari terbenam di puncak. Sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik." "Ini tidak mungkin, bagaimana bisa?" Lu berkata dengan marah. "Tapi sepertinya benar, karena ayahku belum memberitahuku jika Sen Subing sudah mati," ucap Luwu mulai berpikir panjang. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Bingking, cahaya yang terang menyinari Sen Subing. Dia menoleh sedikit dan menatap Tan Yun dan berbicara. "Guru, setelah kejadian terakhir, aku menyadari kematian sudah dekat bagiku. Tapi aku ingat, Guru, kau pernah bilang bahwa kau bukan dari dunia ini. Dari mana asalmu?" Tan Yun menatap langit berbintang dan berkata, "Ada beberapa hal yang akan aku beritahukan kepadamu perlahan-lahan, tapi sekarang bukan waktunya." "Iya, baik Guru." Sen Subing tersenyum dan berlutut di depan Tan Yun. "Guru, aku baru saja sembuh dan akhirnya bisa keluar dari kamar hari ini. Tapi aku belum secara resmi mengucapkan terima kasih kepadamu." "Terima kasih Guru karena telah menyelamatkan hidupku." Tan Yun tersenyum. "Bangunlah, aku akan memberimu hadiah hari ini." "Hah? Benarkah?" Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan rasa penasaran. Tan Yun memutar tangan kanannya dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Sen Subing. Setelah Sen Subing mengambilnya, dia sibuk memanipulasi pengetahuan spiritual untuk memeriksa ke dalam. Segera dia tercengang. 100.000 batu roh kelas atas. Sen Subing kemudian berkata, "Terima kasih Guru, kau tahu bahwa muridmu ini miskin." Sen Subing melompat gembira seperti seorang gadis di usia puber. "Sifu, kau sangat baik pada murid ini," Sen Subing berkata lagi dengan gembira. "Bodoh, kau kan muridku, tentu saja aku akan baik padamu," ucap Tan Yun tampak serius, kemudian berkata lagi, "Apakah kau ingin menjadi murid langsungku?" Tubuh halus Sen Subing gemetar dan segera berlutut dan bersujud. "Aku bersedia, aku sangat bersedia." Kegembiraan memenuhi hatinya. Dia merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Tanpa diduga, setelah selang lebih dari setahun, dia bisa melompat dari murid yang hanya didaftar saja menjadi murid langsung. "Guru, terimalah sujud hormat 3 kali murid ini." Sen Subing segera bersujud kepada Tan Yun 3 kali berturut-turut. "Sebagai seorang guru, aku tidak memiliki banyak hal untuk diberikan kepadamu," ucap Tan Yun berpikir sedikit. "Tapi sebagai seorang guru, aku mengingat penderitaan ayahmu yang dibuat tak berdaya." "Baiklah, setelah Tan Xinyin sembuh dan pergi, kau bisa membawa guru ke rumahmu dan aku akan memeriksa luka ayahmu. Bukan kebetulan aku menjadi gurumu, mungkin ayahmu akan bisa berkultivasi lagi." Mendengar perkataan itu, Sen Subing yang sedang berlutut tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya yang halus bergetar hebat karena kegembiraan. Air mata berdesir dan jatuh saat dia berbicara. Guru, benarkah yang kau katakan ini?" "Tentu saja," ucap Tan Yun. "Tidak peduli seperti apapun kondisi tak berdayanya ayahmu, aku akan membuatnya menjadi kultivator lagi." Hebat, ucap Sen Subing bersujud. "Terima kasih Guru, terima kasih Guru." Pada saat ini, Sen Subing memiliki terlalu banyak perasaan di hatinya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi selain mengucapkan terima kasih. "Tubuhmu baru saja pulih, jangan berlutut terus." Ketika Tan Yun berbicara, kepingan salju melayang di langit berbintang. Kemudian butiran salju tersebar di seluruh langit, berterbangan dan turun menutupi bulan yang cerah dan menelan bintang-bintang. "Guru, itu sangat indah." Sen Subing berdiri di belakangnya, mengulurkan tangan seputih giok yang lembut. Dia menangkap butiran salju, segera menatap Tan Yun. Matanya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam. "Guru, kau sangat baik kepadaku. Aku tidak berpikir aku bisa membalasmu. Aku ingin menari dengan nyanyian." "Oh, baiklah," Tan Yun tersenyum. Sen Subing tersenyum dan tiba-tiba melihat ke belakang. Sentuhan rasa malu melintas di wajahnya. Dia melihat ke aula Bingking dan dengan lembut memanggil, "Qin Feng."
Bawahan di sini Nona, ucap Shen Qingfeng melangkah dari pintu aula dan membungkuk kemudian berkata, "Nona, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Subing berkata, "Apakah kau ingat nyanyian yang kau mainkan untukku waktu aku berumur 16 tahun?" "Oh, aku ingat senandung yang kau ciptakan itu," ucap Shen Qingfeng. Kemudian cincin penyimpanannya menyala dan seruling giok muncul di tangannya. "Nona, kau bisa memulai." "Ya," ucap Shen Subing mengangguk. Suara merdu mulai terdengar perlahan. Dalam butiran salju yang berterbangan di langit, Shen Subing seindah peri di depan Tan Yun. Tarian anggunnya yang lincah di tengah salju yang turun di seluruh langit. Matanya yang indah menatap ke depan. Bibirnya terbuka melantunkan nyanyian surgawi yang merdu hingga menggema ke puncak gunung. Nyanyian yang menggetarkan jiwa, makna kata-kata yang dalam, dan keindahan tubuh Shen Subing yang luar biasa menari di tengah salju yang lebat, dan aura yang kuat menggambarkan keindahan yang tiada taranya. Mendengar nyanyian dan melihat tarian, Tan Yun membayangkan sesuatu hingga terlihat genangan air samar di matanya. Karena di zaman dulu, ketika dia adalah dewa tertinggi Hong Meng, satu-satunya pasangan yang dia cintai juga berdiri di puncak para dewa dan melakukan hal yang sama seperti ini, yaitu menari untuk dirinya di salju yang lebat. Tapi sepertinya tarian ini mirip dengan gerakan tarian istrinya waktu itu. Tan Yun melihat Shen Subing menari di salju, dia menggenggam kedua tinjunya. "Mengapa tariannya begitu mirip dengan tarian istrinya?" gumam Tan Yun dalam pikirannya. Itu menyakitkan hati Tan Yun karena mengingat masa lalunya. Tanpa melihat wajah Shen Subing, dia akan salah mengira bahwa yang menari ini adalah satu-satunya istri di masa lalunya yang muncul kembali di hadapannya. Namun tetaplah dia bukan istrinya, karena istrinya sudah lama mati. Di akhir nyanyian itu, tarian berhenti. Shen Subing mendekat dan tersenyum. "Guru, bagaimana menurutmu?" "Oh, tentu saja menurutmu itu tidak baik, tidak perlu kau katakan. Ini adalah pertama kalinya murid ini menari untuk seorang pria." Di bawah penutup benang dingin nafas kura-kura, Tan Yun sudah menangis, tapi di luar dia tersenyum dan berkata, "Ini indah, sangat indah sekali." "Baguslah selama kau menyukainya," ucap Shen Subing sangat senang. "Subing, sebagai guru, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Aku harap kau bisa menjawabnya dengan jujur," ucap Tan Yun. "Guru, katakanlah padaku," kata Subing. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apakah kau yang mengarang sendiri lirik dan tarian itu?" "Ya guru, ketika murid ini berusia 16 tahun, aku mengarang lirik dan tarian ini." Shen Subing mengangguk dan berkata, "Ada apa guru?" "Oh, tidak ada, sangat bagus, sangat indah." Setelah Tan Yun memujinya dengan tulus, dia berkata, "Tapi bisakah kau berjanji satu hal pada guru? Tarian ini tidak boleh ditunjukkan lagi kepada siapapun, sekalipun itu calon suamimu, tapi hanya boleh ditunjukkan pada guru," ucap Tan Yun. "Ya, aku berjanji pada guru. Tapi, guru, bukankah itu terlalu berlebihan?" Shen Subing cemberut dan berkata dengan wajah lucu, "Tapi aku suka sikap Sifu yang berlebihan ini." "Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan guruku," ucap Subing. Tan Yun tersenyum dan berkata dengan tenang, "Subing, aku akan pergi selama beberapa hari untuk mengurus beberapa hal. Setelah selesai, aku akan kembali untuk menemuimu." Shen Subing berkata dengan enggan, "Guru, kau harus menepati janji. Kau tidak bisa pergi untuk 1 atau 2 tahun lagi seperti dulu. Karena ketika murid ini membutuhkanmu dan mencarimu, tapi kau nanti tidak bisa ditemukan," ucap Subing memohon. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.